Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Keluarga Fast seperti biasa, Brian sekarang sudah hadir untuk menemani Anda tentunya di Dialog Kesehatan bersama RSU Syubhanul Waton Tegalrejo Magelang. Nah, kali ini nih tentunya saya tidak sendirian. Saya sudah bersama dokter spesialis ortopedi dari RSU Syubhanul Waton Tegalrejo Magelang, yaitu Dr. Trimanto Wibowo, spesialis ortopedi. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Ya, Dokter Tri ini merupakan dokter spesialis ortopedi di RSU Syubhanul Waton Tegalrejo Magelang ya, Dok ya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama di RSU Syubhanul Waton, Dok? Sudah sekitar 4 atau 5 tahun ini. Oke, jadi sudah lumayan lah ya di RSU Syubhanul Waton sendiri. Untuk biasanya praktek di polinya pas kapan aja nih, Dok, untuk ortopedi? Hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Ya, Jumat, kalau Senin, Rabu, Jumat sore hari, kalau Selasa, Kamis di pagi hari. pagi hari. Oke, jadi untuk keluarga Fast barangkali ingin sekedar untuk memeriksakan ke poli bisa memilih sesuai jadwal ya, Dok ya, mau di pagi hari ataupun di sore hari sesuai tadi yang sudah disebutkan oleh Dokter Tri berkaitan dengan ortopedi. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, Dok, sebelum kita membahas lebih jauh tentang ortopedi ini sebenarnya apa sih untuk orang-orang awam mungkin masih asing dengan istilah ortopedi nih, Dok. Ya, jadi ortopedi sendiri kalau orang awam akan lebih mengenal sebagai dokter tulang ya. Oke. Karena mayoritas yang ditangani adalah kasus-kasus patah tulang. Ya, namun pada dasarnya sebenarnya ortopedi itu menyangkut anggota gerak tubuh. Ya, Oke. anggota gerak tubuh, tangan, kaki, tulang belakang. Ya, jadi itu meliputi tulang, otot, sendi, saraf, Oke. dan semua di struktur-struktur itu. Jadi untuk tangan, kaki, paha, panggul, tulang belakang itu masuknya ortopedi. Nah, Oke, kadang yang disalah artikan adalah dokter ortopedi itu dokter tulang. Semua tulang adalah dokter ortopedi. ya betul Nah, betul. padahal kalau tulang iga, tulang kepala itu bukan ranahnya dokter Oh ortopedi. gitu, ada sendiri itu ya? Ya, jadi kalau tulang iga ada namanya dokter bedah toraks vaskuler Oke. ya, BTKV singkatannya. Sedangkan untuk bagian kepala biasanya sama dokter bedah plastik. Kalau Oke, ortopedi ya. cuma di tulang belakangnya, tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, panggul, tangan, kaki semua ya, pundak ya. Oke, dan itu tidak hanya berfokus pada patah tulang ya, Dok ya? Ya, Untuk ortopedi itu, karena setahu saya sendiri juga biasanya kalau udah kaitannya dengan dokter ortopedi itu biasanya patah tulang gitu. Padahal permasalahan pada tulang tapi belum tentu mengenai patah tulang saja. Nah, Iya. misal contoh-contoh yang udah sering dokter Tri tangani seperti apa nih misalnya, Dok? Iya, kalau di Indonesia sendiri karena memang kasus kecelakaan masih tinggi ya, kecelakaan betul. lalu lintas, kecelakaan kerja, maka patah tulang itu masih tinggi. Oke. Sedangkan di luar negeri di mana kasusnya sudah kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas sudah lebih kecil, maka kasusnya mereka penuaan. Oh, Ya, oke. jadi penuaan pada sendi, pada tulang ya. Kalau pada tulang disebutnya osteoporosis, Iya. pada sendi disebut osteoartritis. Ini yang orang bilang pengapuran ya. Oke. Nah, kadang rancu itu antara osteoporosis dan osteoartritis. Ya, Oke. ada juga kalau sekarang trennya cedera olahraga. Mhm. Ya, olahraga atlet-atlet ya, atlet-atlet muda ataupun profesional. Apalagi khususnya yang amatir ya, Dok, karena sekarang saya juga mengamati banyak nih anak-anak muda yang sering futsal dan lain sebagainya gitu. Nah, itu sering mengalami hal tersebut ya. Ya, Dislokasi dan lain sebagainya gitu ya, ya. dislokasi itu sendinya lepas ya, atau kalau orang Oke. Jawa bilangnya mengsol. Ya, terus Gimana, Dok? ada juga yang perlu dikenali yang kadang tidak ketahuan adalah tumor. Oke. Ya, tumor di tulang, tumor di jaringan, ya di otot, di lemak itu juga kasus-kasus ortopedi juga. Oke, jadi apapun sebenarnya yang lokasinya itu berkaitan dengan tulang itu ditangani oleh dokter ortopedi ya, Dok ya, termasuk tadi kanker dan lain sebagainya ataupun tumor tadi itu. Nah, kalau kita misalnya membahas mengenai tulang nih, Dok, orang itu kan kalau udah dengar misalnya ini patah tulang itu menjadi hal yang apa ya? Lumayan bikin merinding juga sih karena kan struktur tubuh kita memang ditopang sama yang namanya tulang. Nah, kalau kita bahas masalah seperti itu misalnya ada orang kecelakaan, entah itu kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan kerja, gimana sih, Dok, cara kita itu bisa membedakan kalau itu tuh memang hanya mungkin nyeri di tulangnya aja atau mungkin
patah gitu, gimana cara kita mengidentifikasi itu dok sebenarnya? Nah, untuk identifikasi patah tulang itu sebenarnya yang utama tergantung dari lokasinya dulu. Oke. Ya, lokasinya. Kalau lokasinya di tulang yang panjang seperti tulang kering, tulang paha, tulang lengan ya, lengan atas, lengan bawah. Kalau patahnya pas di tengah-tengah tulang itu kita identifikasinya lebih mudah. Pasti dia akan tampak bengkok. Oh iya. Ya. Namun jika dia patahnya di ujung tulangnya, apakah di pangkalnya atau di ujungnya, jadi di dekat dengan sendi, maka dia hanya akan sebagai bengkak. Nah, ini yang kadang-kadang kurang diawas ya, kurang waspada masyarakat. Nganggap bengkak nggak apa-apa gitu. Padahal sebenarnya di mana medis itu selalu kita harus kenali dulu, kita harus pastikan dulu masalahnya apa. Betul. Jadi misalkan kita ragu, ya kita ronsen, kita pastikan dia tulangnya ada yang patah atau tidak. Nah, untuk di dekat sendi ini memang agak sulit. Ya, bahkan seorang profesional pun kadang kita ragu. Jadi meskipun sudah berpuluh tahun pun juga tidak akan bisa dipastikan. Bisa dipastikan dengan cara apa? Dipegang, digerakkan. Tulangnya bergerak. Gimana tuh rasanya? Tapi pasiennya kesakitan. Maka kita harus ambil yang tidak bikin sakit. Di ronsen, simple, tidak menyakitkan, terlihat jelas problemnya seperti apa. Oke. Gitu. Jadi memang kalau dekat daerah sendi memang susah dan memang harus ada tindak lanjut yaitu dengan ronsen ya dok ya? Iya, itu lebih aman dan tidak menyakiti. Oke. Nah kalau misal ada patah tulang nih, kemudian kira-kira sebenarnya apa sih dok gejala yang dialami sama korban patah tulang tuh sebenarnya apa ya gejala-gejala yang dialami? Yang pasti nyeri ya, nyeri di daerah yang patah ya. Nyeri itu biasanya dirasakan saat gerakan aktif maupun pasif. Ya, jadi gerakan pasif pun dia akan nyeri. Meskipun tidak terlalu banyak gerak gitu ya, tapi terasa nyeri. Iya, karena pada dasarnya nyeri itu disebabkan karena tulang yang patah itu bergerak satu sama lain. Oh, bergesekan gitu ya ibaratnya bergesekan. Ya, ada perubahan posisi di antara bagian yang patah dia akan nyeri. Maka gerakan aktif atau pasif dia akan nyeri semua. Sedangkan kalau pada otot dia nyerinya pada saat gerakan aktif ya. Pada saat gerakan pasif ya tidak terasa sakit karena ototnya tidak mengalami kontraksi. Ya, kemudian nyeri khasnya tulang itu nyerinya tajam. Jadi seperti ditusuk ya, seperti ditusuk, seperti disuntik di dalamnya. Dia di titiknya juga spesifik. Ya, beda dengan nyerinya otot. Dia biasanya nyerinya kalau otot lebih luas. Orang akan menunjuk yang sakit mana, dia akan menunjukkan satu areal. Sini sampai sini dok sakit semua. Iya, dia tidak bisa menunjuk dengan spesifik. Ya, karena itu masalah di otot. Kalau tulang patah biasanya dia akan spesifik tunjuk ini dok yang paling sakit. Karena pusatnya jelas. Gitu. Kalau patah tulang sendiri itu sebenarnya bisa mempengaruhi organ yang lain nggak sih dok? Kalau kejadian patah tulang seperti itu? Patah tulang kalau multiple ya, patah tulangnya banyak, dia bisa lebih dari satu patahan gitu ya? Dia bisa beresiko perdarahan karena tulang itu kan di tengahnya ada sumsum tulang betul. Itu pembentukan darah di situ. Kemudian tergantung lokasinya, kalau dia patah tulangnya di lokasi-lokasi tertentu yang dekat dengan saraf dan pembuluh darah besar, dia juga beresiko. Jadi cedera-cedera misalkan pada lengan atas, pada pundak ya, bahu itu kadang-kadang menyebabkan kelumpuhan. Kelumpuhan sementara ataupun bisa sampai permanen. Tergantung dari cedera sarafnya itu. Apakah tulangnya itu yang patah menyebabkan tarikan dari sarafnya atau bahkan sampai menusuk atau merobek sarafnya. Gitu. Dan itu tentunya penangannya atau treatmentnya beda-beda tergantung kasusnya ya dok ya? Untuk patah tulang seperti itu. Kalau kita kembali lagi nih sebelum ke pembahasan patah tulang ini semakin membuat keluarga Fas jadi lebih ngeri nantinya. Nah tadi disebutkan juga oleh Dr. Tri bahwa kalau ortopedi itu tidak hanya sangkut pautnya dengan tulang saja ya dok, tidak hanya dengan patah tulang saja bahkan. Jadi seperti pengapuran dan lain sebagainya berkaitan dengan tulang, bahkan jaringan yang ada di sekitar itu juga ranahnya untuk ortopedi. Nah, untuk kasus yang lain selain patah tulang seperti tadi misalnya disebutkan oleh Dr. Tri kayak pengapuran dan lain sebagainya, seperti apa dok kalau di Magelang atau beberapa kasus umum yang terjadi?
Ya, pengapuran sendiri nama medisnya osteoartritis ya. Ya, pada dasarnya itu prinsipnya penuaan pada sendi. Ya, jadi sendinya menua, maka pastinya terjadinya pada orang-orang yang sudah lanjut usia. usia ya. Nah, itu paling awal kita kenali adalah dari statistiknya dulu. Ya, satu, kalau laki-laki dan perempuan itu berbeda. Perempuan dipengaruhi oleh hormonal. Jadi pada saat mulai menopause, maka terjadi penuaan lebih cepat pada lutut perempuan. Oh gitu. Nah, jadi kalau perempuan di sekitar 50 tahun dan sekarang trennya menopause-nya lebih cepat. Kadang di 40-an tahun sudah mengalami menopause yang 45 ke atas. Itu biasanya menyebabkan keluhan nyeri-nyeri pada lututnya. Ya, kemudian kalau laki-laki karena tidak ada pengaruh dari menopause biasanya di usia 60-an, 65 tahun. Itu dari statistik ya, karena prosesnya penuaan jadi kita lihat usia. Yang kedua, gimana berat badannya? Karena lutut itu menopang berat badan. Tubuh ya. Iya, jadi pada pasien yang gemuk maka kecenderungan gejalanya akan timbul lebih awal. Itu olahraga, ya bisa jadi faktor yang membantu, bisa jadi faktor yang merusak juga. Kalau dia olahraganya cukup, saat usia sudah mulai lanjut, dia sudah mulai bisa menurunkan intensitas olahraganya, dia akan baik. Tapi kalau berlebihan pun juga dia akan merusak. Nah, itu yang tiap orang beda-beda. Kalau ditanya, "Dok, mau sampai olahraganya gimana?" Tidak bisa dijawab secara pasti. Karena faktornya terlalu banyak. Dari usia, berat badan, kekuatan massa ototnya, kebiasaan olahraganya dari dulu, kebiasaan konsumsinya makanan sehat atau tidak, genetiknya gimana, itu terlalu banyak variasinya. Jadi sampai sekarang pun belum bisa ditentukan karena tiap orang berbeda-beda. Jadi itu ada beberapa istilahnya karakteristik ya dok untuk pengapuran itu sendiri. Nah kalau misal ibaratnya disimpulkan atau dipukul rata berarti nggak bisa ya, kira-kira setiap orang di usia berapa pasti akan mengalami pengapuran tuh nggak bisa dok ya? Di usia perempuan di atas 55, laki-laki di atas 65 tahun, kalau dilakukan ronsen pasti ditemukan gambaran osteoartritis minimal derajat 1 atau 2. Pasti dari ronsen. Tapi apakah semua itu bergejala? Belum tentu. Nah, osteoartritis itu pada dasarnya dilakukan terapi jika ada gejalanya. Gitu. Kalau enggak nanti tiap ronsen kita lakukan terapi. Iya benar juga. Nah sebenarnya untuk pengapuran sendiri itu penjelasannya kayak gimana sih dok? Barangkali ada keluarga FAST yang masih belum memahami pengapuran itu sebenarnya yang kayak gimana sih gitu. Iya. Jadi pengapuran itu sebenarnya kalau secara medis dia ditandai dari ronsen klinis, ditemukan tandanya adalah satu penyempitan celah sendinya. Makanya dibilang ada orang bilang bantalannya menipis, betul. Kampasnya menipis. Nah itu adalah satu prosesnya. Yang kedua orang bilang olinya kurang, itu adalah pada dasarnya cairan sendinya di lutut itu normalnya ada cairan sendi. Pada saat usia muda produksinya bagus dari kualitas maupun kuantitas. Dengan bertambahnya usia kualitasnya kurang bagus, kuantitasnya kurang bagus. Jadinya padahal si cairan sendi ini sebagai makanan, bukan darah tapi cairan sendi. Jadi kalau dia makanannya kurang, jadinya rusak. Nah itulah kenapa ada orang bilang, setelah kurang oli, jadinya disuntik oli gitu ya. Namanya asam hyaluronik acid. Itu adalah cairan sendi lutut yang dibikin sintetik untuk dimasukkan ke sana. Jadi memberikan makanan. Nah ini tujuannya adalah untuk maintenance perawatan ya. Jadi kenapa kok disuntik berkala setelah 6 bulan 1 tahun diulang lagi? Karena tubuh kita tidak bisa memproduksi. Kemudian dibantu ya. Iya, kemudian dibantu. Jadi kita lebih ke maintenance, menjaga biar dia tidak cepat rusak. Kemudian kriteria yang ketiga itu yang orang bilang pengapuran. Jadi pengapuran itu sebenarnya secara medis dibilang tumbuh osteofit. Osteofit itu seperti kerikil-kerikil atau tulangnya jadi tidak rata di sekitar sendi. Jadi bayangkan sendi itu seperti engsel pintu, engsel jendela. Kalau ada karatnya gimana?
susah gerak, gerak dan ada bunyinya. Ya betul. Krek-krek dan gitu itu ya. emang ada bunyinya dok itu. Iya. Dan orang-orang keluhan pasti, ini ada bunyinya dok, gitu. krek-krek gitu ya. Nah dan di manusia sakit jadinya. Gesekan itu menyebabkan rasa sakit. Nah kembali lagi untuk osteofit ini yang menimbulkan bunyi ya, krek-krek gitu. Itu kalau tidak nyeri tidak apa-apa. Jangan terlalu dipikirkan karena semua orang akan mengalami itu. Ya, kerikil itu hanya bisa dihilangkan dengan operasi. Dibersihkan kerikilnya, diratakan lagi. Tapi nanti setelah dibersihkan juga tumbuh lagi. Karena itu proses penuaannya alami seperti itu. Dia baru bisa benar-benar bersih kalau dilakukan operasi yang penggantian sendi lutut. Ya, itu kalau sudah parah ya. Derajatnya sudah paling parah, derajat 4. Ada 1, 2, 3, 4. Gitu. Ya, kalau derajat 4 dia sudah tidak punya celah sendi, dia disuntik tidak mempan, dia ketagihan obat pengurang rasa sakit. Waduh, saya kalau tidak minum obat pengurang sakit saya tidak bisa aktivitas. Nah, itu lebih baik operasi. Karena kalau minum obat pengurang sakit setiap hari, berbulan-bulan, apa yang jadi? Lambung rusak, ginjal rusak. Ya, kalau lambung sama ginjal tidak bisa diganti. Kalau lutut masih bisa diganti gitu ya. Jadi logikanya kira-kira seperti itu. Terima kasih Dokter Tri untuk penjelasannya berkaitan dengan pengapuran itu apa. Karena barangkali ada keluarga Fas yang masih belum paham nih pengapuran sebenarnya apa sih. Dan ternyata omongan yang ada di masyarakat kayak kurang oli dan sebagainya sebenarnya ada benernya ya dok ya. Memang ada berkaitan dengan cairan, kemudian dengan permukaan yang memang menipis dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Tri nih keluarga Fas. Nah, kita semakin seru lagi, nampaknya nanti akan ada beberapa pertanyaan dari saya juga yang muncul berkaitan dengan ortopedi ini. Tapi sebelumnya kita akan jeda dulu keluarga Fas, tetap stay tune di Dialog Kesehatan bersama RSU Syubhanul Waton Tegarrejo, Magelang. Ya keluarga Fas, Brian masih menemani Anda di hari ini tentunya. Dialog Kesehatan bersama RSU Syubhanul Waton Tegarrejo Magelang dan masih bersama Dr. Tri dari RSU Syubhanul Waton Tegarrejo Magelang, spesialis ortopedi. Nah dok, tadi kita sudah membahas mengenai pengapuran ya dok ya, karena kalau kita melihat memang pengapuran ini barangkali menjadi permasalahan yang cukup banyak dialami ya dok. Kalau pengalaman dokter sendiri gimana nih selama praktek, yang paling banyak pasien apa nih dok untuk tulang? Patah tulang, kemudian nomor 2-nya pengapuran. Memang pengapuran itu ya. Jadi satu kali praktek bisa nyuntik pasien kadang bisa 10 lebih. Wow. Nah, kalau kita membahas mengenai pengapuran itu sendiri dok, itu kan sebenarnya memang bisa dibilang faktor alami juga ya, karena memang penuaan yang terjadi. Nah, lantas kapan sih dok kita itu harus memeriksakan diri ke rumah sakit atau ke dokter ketika kita mengalami gejala-gejala pengapuran itu? Maksudnya pada saat kapan kita harus membawa itu? Menunggu sampai apa dan lain sebagainya gitu? Mungkin jika ada keluhan khusus ya, keluhan khusus. Jadi keluhan khas dari pengapuran adalah nyeri pada saat dari posisi duduk ke berdiri. Saat bangun tidur, saat mau mulai berjalan. Nanti kalau sudah berjalan beberapa langkah, jadi ringan. Terus nyeri pada saat naik turun tangga. Nyeri pada saat dari posisi sujud mau ke berdiri. Ya, makanya beberapa orang yang sudah cukup sepuh biasanya kadang kalau sholat duduk ya, karena setelah sujud dia lututnya sakit. Nah, jika dirasa itu sudah ada keluhan seperti itu, minum obat pengurang sakit tidak membaik atau cuma nyerinya berkurang sebentar, terus sakit lagi, usia juga mendukung ya, usia sekitar 50 lah, 50 ke atas sudah kerasa seperti itu, sebaiknya diperiksakan, dipastikan dulu. Tidak semua itu harus disuntik, tidak semua harus operasi. Ya, lihat tergantung dari keluhannya. Jadi kalau misal kita sekedar mau konsultasi juga sebenarnya nggak masalah ya dok ya? Masalah. Lebih baik mencegah, karena pada prinsipnya pada osteoartritis atau pengapuran itu kita menjaga biar tidak cepat rusak. Ya, kita tidak bisa menghentikan proses penuaan. Ya, kita cuma memperlambat biar dia tidak rusaknya cepat. Ya, kalau rusaknya cepat sudah mentok, itu operasi. Gitu. Itu kalau untuk makanan sendiri dok, bisa dibantu nggak sih sebenarnya untuk memperpanjang masa kesehatan tulang itu dengan
kita memperbanyak makan apa atau aktivitas apa supaya pengapuran itu jadi agak sedikit tertunda gitu, bisa nggak kira-kira? Secara umum makanan tidak terlalu berpengaruh untuk pengapuran atau osteoartritis ya. Suplemen-suplemen yang sekarang banyak beredar di pasaran ya, glukosamin, kolagen, gitu ya, tren-trennya itu diekstrak. Jadi kalau kita misalkan dari glukosamin itu dari seafood, ya kita makan seafood banyak, kolesterolnya naik. Iya betul. Ya jadi kita harus jaga. Jadi padahal kalau makanan tidak ada makanan yang khusus, sudah cukup makanan yang penting bervariasi, ya semua komponennya lengkap, ya. Jadi pada dasarnya gizinya seimbang. Dengan itu sudah cukup. Sisanya kalau kurang baru ditambah dengan suplemen. Jadi jangan berprinsip, saya harus minum obat terus seumur hidup, suplemen harus diminum. Kalau nggak minum bisa gawat. Enggak. Itu hanya tambahan makanan. Ya, dianggap nutrisi kita ada yang kurang, kita tambahkan suplemen. Karena sejak COVID kemarin kan banyak ya orang-orang yang penggila suplemen. Iya betul. Jadi lebih effort sekarang untuk jaga diri. Iya. Tadinya agak biasa aja, sekarang wah sehat, ya udahlah sambil suplemen, vitamin gitu ya. Iya. Ya, sebenarnya ada baiknya juga ya dok ya. Cuman kalau memang kita jadi ketergantungan terus parno sendiri malah bahaya juga. Iya. Jadi psikosomatis. Itu apa dok artinya? Psikosomatis itu sebenarnya tidak sakit, yang sakit pikirannya. Karena pikirannya berpikir, saya kalau enggak minum vitamin akan sakit nih. Seolah-olah terasa sakitnya beneran. Dan itu akan jadi penyakit beneran malahan. Iya. Mungkin kalau yang bisa contoh nyata, kadang ada orang yang ngeluh, saya deg-degan nih. Setelah diukur ternyata denyut jantungnya normal-normal aja. Nah itu adalah contoh psikosomatis. Oke. Ya dok, kalau kita bahas masalah pengapuran, ini memang tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Tri juga, bahwa kebanyakan itu di area kaki, terutama di lutut ya dok. Nah, apakah pengapuran ini emang kebanyakan terjadi di lutut, atau hanya bisa terjadi di lutut, atau bisa di sendi yang lain dok? Dia bisa terjadi di semua sendi sebenarnya, cuma memang yang paling sering adalah sendi yang menahan berat badan. Ya, jadi yang sering dipakai, yang bebannya paling besar. Lutut, panggul, ya, dan tulang belakang. Makanya kalau nyerinya di lutut kadang-kadang ditahan lama-lama, naik nyerinya ke panggung seolah-olah merembet ya. Makin lama naik ke pinggang. Orang tua bilangnya boyoken gitu ya. Dia naik ke atas. Itu dia bisa terjadi osteoartritis di lutut, osteoartritis di panggul, osteoartritis di tulang belakang. Nah, bahkan tulang-tulang yang kecil pun bisa. Misalkan kalau pernah lihat pada orang-orang usia 70-an jari tangannya bengkok. Iya betul. Bengkok miring-miring itu ya. Itu adalah osteoartritis pada jari. Jadi kalau itu apakah jari saya bengkok, apakah bisa diluruskan lagi? Gerakannya bagaimana? Masih bisa normal? Sakit enggak? Enggak perlu. Mau dilurusin bisa, dioperasi, dipotong tulangnya. Daripada itu mendingan gak usah lah ya kayaknya. Ya, yang utama adalah tidak nyeri dan fungsinya baik. Jadi memang ada beberapa pengapuran yang pasien itu tidak mengalami rasa sakit ya dok ya. Artinya memang itu proses alami dari penuaan ya. Iya. Nah, kalau tadi kita membicarakan masalah pengapuran, ini kan proses alami dari penuaan. Nah, kadang juga ada masalah tulang, ini pada saat bahkan seseorang tuh lahir atau pada bayi nih dok, seperti bentuk kaki yang mungkin ketika ada bayi yang lahir kok tidak seperti posisi normal pada umumnya. Nah, itu kira-kira seperti apa tuh dok? Nah, ini kita menyinggung masalah kelainan kongenital bahasa medisnya yaitu kelainan bawaan dari lahir. Ya, itu variasinya banyak, dari mungkin yang simpel kita lihat ada orang yang jarinya berlebih. Betul. Ada orang yang jarinya gantet ya, orang Jawa bilangnya nempel satu sama lain. Ada yang kurang jarinya gitu. Nah, kelainan-kelainan seperti itu begitu ditemukan harus segera dikonsultasikan ke dokter ortopedi. Ya, atau kelainan-kelainan pada anak nih. Juga yang paling sering salah satunya adalah kakinya bengkok. Ya, kakinya bengkok atau nekuk ke dalam. Ya, itu nama Inggrisnya clubfoot ya atau CTEV. Ya, itu kakinya bengkok ke dalam dan kaku. Ya, dia ada dua varian, yang kaku dan yang tidak kaku, yang fleksibel. Kalau dia kaku, dia harus dilakukan terapi sejak dini.
setelah dari lahir seminggu kemudian sesegera mungkin dipasang gips. Kalau dia lebih dari 3 bulan tidak bisa terkoreksi, dia harus dioperasi. Atau kalau dia datangnya telat lebih dari 3 bulan, kecenderungan ke arah operasi juga. Tapi kalau dia datangnya langsung diperiksakan, dipasang gips bagus, kemungkinan untuk operasinya lebih kecil. Gitu. Nanti pakai gips serial digonta-ganti terus setiap 1 minggu sampai bentuk kakinya bagus. Setelah itu tinggal pakai sepatu khusus, jadi tidak ada luka di kakinya. Tapi kalau telat, yaitu ada luka di kakinya ya, bekas luka operasi kan tetap kelihatan ya. Betul. Jadi lebih baik pengenalan seperti itu, termasuk jika ada tangan yang bengkok, itu kadang ada juga tulangnya tidak terbentuk, jadi tidak terbentuk sebagian, tidak terbentuk keseluruhan, jadi kelihatan seperti lengannya kok bengkok-bengkok. Gitu. Tidak mulus lah istilahnya ya. Di bagian tulang yang dekat dengan kulit itu ya dok, mungkin akan terlihat ya. Terlihat melengkungnya luar biasa. Nah berkaitan dengan hal tersebut nih dok, itu kan biasanya ada barangkali orang tua yang mengetahui anaknya ketika lahir ada yang berbeda ya, mungkin dari kakinya, dari bentuk tangannya, tulangnya kok berbeda. Saya yakin sih biasanya sebagian besar pikiran mereka, wah ini tak pijetin aja Pak ya gitu. Nah ini kira-kira gimana nih kalau ada keputusan seperti itu dok? Nah itu kalau kasusnya simple, misalnya kayak tadi kakinya bengkok, tapi dia yang fleksibel, nggak apa-apa, dia pasti akan lolos ya, nanti akan sembuh seperti biasa. Tapi pada saat dia dapat yang rigid, yang kaku, dia tidak akan terkoreksi dengan baik. Karena pada saat yang rigid, setelah dia dikoreksi, dia harus ditahan. Kan tidak mungkin kita pegangin 24 jam ya. Betul. Itulah kenapa kita pakainya gips untuk dipegangin selama 24 jam. Dia tidak bergerak. Nanti setelah itu selama 1 minggu diganti lagi, kita tambah lagi lekuknya, tambah lagi sampai dia mencapai normal. Gak mungkin kita bisa paksa sampai normal, karena apa? Kalau dipaksa ya tulangnya patah, ototnya robek. Dia harus secara bertahap melenturkan ototnya, menambah si bentuk kakinya bisa bagus ya. Nah kalau anak ini memang trennya yang harus dijaga adalah dia ada deadline usianya itu loh. Kalau terlambat jadinya lebih sulit penanganannya. Tidak mengancam nyawa, tetapi fungsinya yang tidak bisa sempurna. Mobilitas ketika nanti usia berlanjut itu yang akan terganggu ya dok ya. Jadi seperti itu keluarga fast ini menjadi sesuatu yang cukup riskan ya, karena biasanya kita mungkin sudah terbuai dengan karena senang nih udah lahir anaknya tanpa memperhatikan hal-hal tersebut, baru nanti ketahuan berapa bulan kemudian, nah itu yang akan berbahaya. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tri bahwa kita harus tetap fokus atau aware dengan hal tersebut keluarga fast. Jadi kalau misal ada kejanggalan yang dirasakan ya secepatnya ya dok ya untuk dikonsultasikan, untuk dibawa. Dan kalau misal punya keputusan untuk dipijit juga sebetulnya kalau menurut saya pribadi sih harus lebih bijak ya dok ya, karena kan kita juga harus tahu masalahnya seperti apa. Karena kalau medis kan otomatis ya di ronsen, ya dicek, di screening lah istilahnya supaya kita tahu permasalahannya apa. Nah kalau untuk yang tadi dok ada yang memang fleksibel, kemudian ada yang kaku, itu kadang kalau untuk yang fleksibel lumayan susah juga ya ngebedainnya antara ini memang ada kelainan atau memang bentuknya kakinya seperti itu gitu. Gimana? Pada kasus yang fleksibel memang biasanya cukup dengan stretching. Iya, jadi makanya kalau dipijat pun kadang ya sudah sembuh gitu ya, karena dia memang bisa sembuh. Gitu. Tapi memang itu dari kelainan tulang dok itu? Itu biasanya ototnya kaku, kaku. Makanya dia dilakukan stretching untuk menarik otot-ototnya ke posisi semula. Jadi tidak mesti posisi tulangnya ya. Kalau khusus untuk yang memang kaki, tidak kaku ya. Ya, untuk kaki itu, untuk kaki yang bengkok. Sedangkan kalau untuk tangan bengkok itu biasanya tulang sih. Dan itu bisa terjadi untuk tulang-tulang yang kecil nggak dok, kayak jari gitu? Jari kalau bengkok enggak, kalau jari kebanyakan masalahnya itu jarinya berlebih atau kita bilang polidaktili, ya jarinya gantet gitu ya, atau dia nyebar kayak mau membelah tapi nggak jadi, ya itu namanya sindaktili. Atau ada juga yang jarinya kurang, kayak jempolnya kok nggak ada itu. Tapi biasanya itu sindromik sih. Kalau yang jempol nggak ada itu biasanya dia sindromik. Dimana kalau sindromik itu berarti ada banyak kelainan. Nah, biasanya ada banyak kelainan, nggak cuma itu aja. Dan itu menjadi salah satu faktor akhirnya muncul itu gitu ya. Itu genetik.
Oke, itu dia keluarga Vas. Kurang lebih kita sudah membahas tadi di awal mengenai pengapuran, kemudian juga mengenai permasalahan dari bawaan ya dok, atau dari lahir. Nah ini ternyata juga bisa diantisipasi sebenarnya dok ya, ketika memang ketahuan sejak awal dan dikonsultasikan sejak awal. Nah kita nanti akan membahas lebih jauh lagi tentunya tentang ortopedi ataupun permasalahan tulang dan jaringan di sekitarnya ini keluarga Vas. Tetap stay tune di Dialog Kesehatan bersama RSU Subhanul Waton Tegalrejo Magelang. Ya keluarga Vas, masih bersama saya Brian di Dialog Kesehatan bersama RSU Subhanul Waton Tegalrejo Magelang dan masih bersama Dr. Tri, spesialis ortopedi. Nah dok, tadi kita sudah membahas mengenai beberapa kelainan tulang ya dok, yang merupakan kelainan bawaan. Nah sekarang ini mengenai permasalahan tulang yang mungkin sering terjadi akibat entah itu kecelakaan kerja atau mungkin kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Nah ada beberapa kasus kecelakaan lalu lintas nih misalnya dok, itu terjadi patah tulang. Nah bagaimana nih kira-kira untuk penanganan pertama pada orang yang mengalami patah tulang nih dok, supaya tidak terjadi kesalahan penanganan lah istilahnya. Jadi yang utama untuk penanganan patah tulang adalah imobilisasi, yaitu membuat tulangnya tidak bergerak. Ya, karena nyerinya kan seperti saya bilang, nyeri karena tulang yang patah itu bergerak satu sama lain. Ya, dengan apa? Ya kalau medis ada spalak ya, atau kalau dia ada kayu atau bambu dipakai. Cuman dia nggak asal pasang gitu ya. Jadi misalkan dia patahnya di tengah-tengah tulang panjang, misalkan di tengahnya lengan atas gitu ya, maka kita harus memfiksasinya harus melewati 2 sendi. Sendi di atas dan sendi di bawahnya. Ya, misalkan tulang kering, maka kita harus fiksasi sampai ke paha. Sampai di bawahnya pergelangan kaki. Ya, dan sebaliknya jika dia patahnya di dekat sendi, maka kita harus pegang tulangnya di atas dan di bawahnya. Jadi melewati 2 tulang ya. Misalkan lutut yang kita curigai patah nih, maka kita harus buat dia tidak bergerak. Kita ikatnya sampai ke tulang kering bagian bawah dan tulang paha bagian atas. Jadi melewatin kena kedua tulangnya. Nah, itu fiksasi di situ, pastikan aliran darahnya bagus. Jadi kalau warnanya pucat apa enggak di ujung-ujung jarinya dilakukan fiksasi itu. Kalau jadi pucat atau kok dipegang dingin, kalau kita terlalu kencang mengikatnya dikendorin. Karena itu kadang kita terlalu kencang mengikat menyebabkan aliran darahnya enggak lancar. Itu yang utama, difiksasi dulu itu aja biar dia tidak bergeser lebih jauh dan pasien tidak kesakitan. Iya, kalau orang medis boleh memperbaiki posisinya, tapi kalau tidak jangan, nanti tambah parah ya posisinya malah justru karena kita nggak ngerti ya arah posisinya seperti apa gitu. Jadi paling penting adalah fiksasi, terutama mungkin yang terjadi jika patah tulangnya tidak terlalu terlihat menonjol barangkali ya dok ya. Karena kalau terlalu menonjol, kalau mau diluruskan lagi, difiksasi, kalau orang-orang yang awam maksudnya, itu akan berbahaya tentunya ya. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan ya paling istilahnya paling aman lah ketika ada orang yang dicurigai itu patah tulang ya. Jangan sampai banyak terjadi pergerakan di lokasi patah tulang ya dok. Ya betul. Artinya sekali. Seperti itu. Terus kalau misalnya kayak semacam dikompres pakai air, es dan sebagainya, itu ngaruh nggak sih dok? Nah sebenarnya? Itu kalau pada cedera olahraga, pada orang yang bukan patah ya, cedera olahraga, maka prinsipnya kalau bahasa Inggris disingkat dengan RICE, RICE. Ya, R-nya adalah rest, istirahat. Pertama istirahatkan, ya. Kalau sakit ya jangan dipaksa menginjak. Ya, kalau tangan jangan buat ngangkat berat dulu, jangan banyak bergerak dulu. Ya, kemudian I-nya adalah ice, kompres dengan dingin. Ya, kompres dengan dingin itu berlaku hanya untuk 3 hari pertama. Jadi jangan dikompres hangat di 3 hari pertama. 3 hari pertama adalah fase inflamasi atau fase radang, di mana dia pembuluh darahnya lagi
banyak-banyaknya, bengkaknya lagi mulai gitu ya. Kalau kita kasih hangat, pembuluh darah akan membesar justru kan. Malah tambah parah bengkaknya gitu. Makanya kita harus pakainya dingin untuk mengurangi aliran darah ke sana, mengurangi fase inflamasinya. Ya, kemudian C itu adalah kompres, itu menggunakan elastic bandage untuk memberikan kompresi di sana biar bengkaknya tidak terlalu besar. Tapi ya kembali, kompres ini compression ini cukup cukup sulit lah, gampang-gampang sulit dilakukan. Kenapa? Karena kalau masangnya terlalu kencang juga nggak bagus. Masangnya terlalu kendor juga tidak bermanfaat ya. Nah itu yang harus kadang-kadang untuk compression ini agak sulit untuk diterapkan kalau yang nggak berpengalaman. Kemudian yang terakhir E-nya adalah elevation. Jadi ditinggikan kakinya, ditinggikan tangannya untuk mengurangi bengkak. Nah, salah satu yang sering terjadi adalah bengkak di tangan, di kaki pasca operasi atau pasca patah atau pasca jatuh. Itu biasanya paling sering jadi karena aliran darahnya tidak lancar. Akhirnya darah itu terkumpul di ujung-ujung tubuh kita. Ya, ujung tubuh kita di jari tangan dan jari kaki. Ya, betul. Biasanya pengaruh apa? Satu, pengaruh gravitasi. Jadi tangan dan kakinya lama di bawah. Ya, makanya kita harus balik dengan cara ditinggikan. Tangannya lebih tinggi dari jantung, kaki kalau bahasa Jawa diselonjor gitu ya. Kakinya diangkat gitu ya. Terus kalau perlu bahkan tidur diganjal bantal atau guling untuk lebih tinggikan kakinya. Nanti aliran baliknya oleh gravitasi akan dibalik juga. Ya, kemudian bengkak yang kedua biasanya juga karena kurang bergerak. Ya, karena pada dasarnya tubuh kita memompa darah dari jantung ke ujung-ujung tubuh, ujung-ujung tubuh balik, tapi kan tidak ada jantung untuk balik. Ya, dia cuma mengandalkan itu aja ya. Sebenarnya kita balik itu dengan cara apa? Bergerak. Kontraksi otot. Ototnya kontraksi memompa darah balik ke jantung. Itu akan membantu. Nah, pada saat kita sakit kan kita diam, takut bergerak ya. Paling simpel misalkan kita sakit di pergelangan kakinya, ya gerakin jarinya. Ya, jari kakinya digerak-gerakin, kontraksikan di sana atau mau dilakukan pijat-pijat yang pelan ya, bukan yang pijat yang keras ya, cuma untuk membantu mengurangi bengkaknya itu juga bisa. Itu kejadian yang terjadi pada orang pasca operasi, pasca jatuh. Itu karena waktu jatuh bisa jadi ada pembengkakan yang menyebabkan pembuluh darahnya ketekan. Akhirnya jadi menyempit, jadinya nggak bisa lancar ya waktu balik. Gitu. Berarti termasuk kalau pasien merasakan kesemutan yang dalam jangka waktu yang lama itu termasuk karena efek itu ya, Dok? Iya. Kalau dia kesemutan disertai bengkak ya, itu berarti kemungkinan karena itu. Biasanya aliran darah tidak lancar. Berarti ini make sense nih sama film Warkop nih, Keluarga Fast, kalau yang habis jatuh kakinya digantung di atas itu berarti memang make sense dengan tindakan medis ya, Dok, karena supaya aliran darahnya supaya lancar kembali gitu. Iya. Oke, itu dia Keluarga Fast mungkin mengenai patah tulang ya. Kemudian orang nih mindsetnya pasti ya, Dok, kalau patah tulang takut sama operasi. Sebenarnya pengen nih diobati, disembuhkan. Tapi wah, saya takut nih dioperasi nanti malah gimana. Nah, ini gimana nih, Dok, sebenarnya? Nah, patah tulang sendiri tergantung dari jenisnya. Sekali lagi letaknya, posisinya patah di mana. Terus pergeserannya sejauh apa. Ya, nah, kalau dia di posisi yang aman, tidak terlalu jauh gesernya, itu cukup dikasih pelindung aja. Ya, nama medisnya back slap lah, atau kalau orang bilang ada ya juga bilang brace atau decker yang ada logamnya press gitu ya, untuk menahan biar tidak bergerak dulu. Tapi kalau dia memang bergeser, nah itu nanti lihat tipe geserannya itu apakah bentuk patahnya stabil atau tidak. Kalau dia tidak stabil memang arahnya ke operasi. Kalau dia stabil bisa dia dengan dipasang gips. Nah, kalau dia geser ya berarti harus diperbaiki dulu posisinya. Nah, kalau secara medis ya kita tetap lakukan dengan general anestesi atau bius total. Kalau tradisional mungkin ya ditarik aja. Ya, nah, kenapa kita pakai yang general anestesi? Satu, pasien tidak kesakitan. Dua, tidak ada perlawanan dari pasien. Namanya orang kesakitan pasti kan menahan rasa sakitnya itu kan pasti melawan. Nah, dengan general anestesi kita membuat tidak ada perlawanan sehingga diharapkan koreksinya bisa lebih baik. Lebih maksimal gitu. Istilahnya, Dok. Kan kalau dibilang
mungkin ya mirip-mirip dengan terapi. Oh, kok mirip sama sangkal putung, ditarik, ya, betul, gitu betul. ya. Tetapi kita ronsen, kita lihat posisinya. Oke. Kita tarik ke arah yang sesuai tanpa perlawanan, tanpa rasa sakit, pasien nyaman. Kemudian diikat dengan gips, jadi bentuknya menyesuaikan dengan bentuk tangan. Ya, cuma memang ada beberapa kasus yang opsional nih, mau dipasang gips ataupun di operasi pasang pen gitu ya. Kenapa? Karena kalau dipasang gips dia tidak bisa langsung dipakai untuk aktivitas. Ya, betul. Ada keterbatasan, ada tahanan di gipsnya itu ya. Dan gips juga rata-rata tidak boleh kena air dulu. Ya, karena dia dibuat dengan air ya, mirip kayak semen gitu ya. Nah, kalau dipasang pen, kelebihannya dia bisa langsung segera beraktivitas. Cuma memang tidak boleh ngangkat berat gitu ya modelnya. Kalau kaki nggak boleh menginjak, tapi orang istirahatnya lebih nyaman. Ya, karena pada dasarnya tulang itu kalau patah sembuhnya tetap rata-rata sekitar 3 bulan. Ya, sekitar 3 bulan. Jadi kalau dipasang gips ya sudah siap-siap dipasang gipsnya selama itu nggak nyaman ya. Kalau dioperasi nggak kerasa apa-apa. Cuma memang kelemahannya dia ada luka operasinya. Ya, betul. Gitu. Semua ada kelebihan kekurangan. Jadi bukan berarti gips kalah gitu ya. Nah, jadi tidak semua kasus itu perlu dioperasi. Bahkan kalau kasusnya dia cuma yang stabil ya ya sudah, nggak diapa-apain pun nggak apa-apa. Yang penting misalkan di kaki, yang penting jangan injak dulu. Gitu. Karena secara alami tulang memang mestinya nyambung sendiri ya, Dok ya. Iya. Jadi tulang itu asal ujung dan ujungnya ketemu dia akan nyambung. Ya, asal diam di posisi itu ya, seperti barang dilem nunggu kering. Nah, tulang itu keringnya agak lama. Kalau dia sebelum kering sudah gerak lagi, ya lepas lagi. Gak maksimal ya, Iya, jadi makanya kalau kadang ke alternatif, sembuh, tapi setelah dilihat kok agak bengkok, agak bengkak gitu ya. Nah itu biasanya karena dia posisinya tidak benar. Nah mungkin dia dengan itu pun tetap sedikit berpengaruh ke gerakan. Ya, jadi sebenarnya sudah sedikit terjawab ketika ada orang kan, ya ini tergantung sama pilihan masing-masing juga ya, Dok ya. Kadang ada orang yang patah tulang udah dibawa ke sangkal putung aja gitu. Nah, yang membedakan tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Tri ialah kalau dibawa ke rumah sakit memang dengan bantuan anestesi itu sehingga bisa membuat istilahnya pembenahan posisi tulangnya lebih maksimal ya, Dok, lebih optimal karena memang tidak ada perlawanan dari pasien. Kemudian dari posisi tim medis juga akan lebih tenang untuk mengembalikan posisi itu ya, Dok, istilahnya. Nah, kalau di sangkal putung memang ada pemaksaan, kemudian dari pasien juga nggak tahu kondisinya seperti apa. Bisa-bisa kalau terlalu sakit malah pingsan, bisa juga terjadi ya, Dok ya. Bisa. Dan itu malah lebih parah nanti akan ngaruh ke yang lain ya. Kadang di anak ada juga yang trauma. Ya, traumatis. Jadi setelah bengkok ya? Dibawa ke rumah sakit. Nah, anaknya sudah takutnya luar biasa. Ya, betul. Gitu, ya, karena dia ingat sudah ditarik berapa kali di sangkal putung kan. Betul. Ya. Oke, jadi seperti itu keluarga Fas. Ya, kembali lagi ke pilihan masing-masing. Cuma yang kalau terus terang saya pribadi juga tentunya lebih prefer dengan tenaga medis yang memang tentunya mengetahui ataupun juga paham tentang bidangnya ya, Dok ya. Jadi memang ortopedi bidangnya tulang ya, insya Allah akan paham dengan bidang tersebut. Dan yang namanya dokter ya pastinya berusaha seoptimal mungkin untuk mengobati pasien ya, Dok ya. Iya. Gitu. Ya, pada dasarnya sih bukan berarti terapi alternatif pasti salah ya. Pasti salah. Pasti mereka juga tujuannya juga baik. Ya, jadi kalau patah tulang yang simpel ya memang kadang bisa di sana gitu ya. Hasilnya pun bisa baik. Gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung dari modal awalnya patahnya seperti apa gitu ya. Jadi tergantung kasusnya seperti apa, kemudian juga kebijakan juga dari orang yang memeriksakan diri. Kalau toh misalnya ini memang tidak terlalu parah ya sebenarnya bisa dengan alternatif ya, Dok ya. Cuman kalau memang diharuskan, katakanlah memang harus operasi, memang harus dengan tindakan medis di rumah sakit ya memang harus dilakukan seperti itu. Nah, mungkin terakhir nih, Dok, berkaitan dengan pertulangan ini, tadi kita sudah ngobrol, pesan untuk masyarakat apa nih, Dok? Ya, jadi yang utama tetap identifikasi dulu, itu semua tetap lebih aman. Ya, pada kasus-kasus yang saya tangani ini bukan kasus yang mengancam nyawa, tetapi dia menimbulkan kalau bahasa medisnya morbiditas, yaitu berkurangnya fungsi, gitu. Dan itu kalau
gampangnya seperti patah tulang, penanganannya telat beberapa bulan, pasti hasilnya tidak sebaik jika ditangani dari awal. Jadi identifikasi masalah itu sangat penting. Ya mungkin beberapa kelemahan dari alternatif adalah identifikasinya, karena cuma berdasarkan fisik aja ya, fisik aja di mana ya ada kelemahan di situ. Betul. Nah itu identifikasi penting, pengenalan sejak dini penting untuk segala kasus patah ataupun pengapuran ataupun di usia anak, itu identifikasi dulu. Misalkan tidak apa-apa, ya sudah bagus ya. Kalau misalkan ada apa-apa, kita bisa tangani dengan segera. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Dr. Tri sudah memberikan pesan yang cukup berarti tentunya untuk keluarga FAS juga. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya dok ya. Ya. Gitu, terima kasih sudah hadir juga. Kami rasa cukup keluarga FAS dialog kesehatan untuk kali ini bersama Dr. Tri spesialis ortopedi dari RSU Subhanul Waton Tegalrejo Magelang. Terima kasih atas partisipasi Anda, atensi Anda keluarga FAS. Sekali lagi terima kasih Dr. Tri sudah hadir juga. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.